Dijelaskan dalam kitab Al-Qirtas masih yang bersangkutan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Asy-Syaikh Ahmad bin Muhammad bin Sahal, beliau ditanya apa sih hati-hati orang arifin? Arifin itu orang yang dekat dengan Allah. Bagaimana sih hati orang yang dekat sama Allah tuh? Kita kan pengen tahu nih, orang yang dekat sama Allah tuh hatinya seperti apa? Apakah hatinya hanya hubud dunia? Apakah hatinya cuma mikirin dunia saja, yang semuanya fana, yang gak akan dibawa? Sebagaimana dikatakan oleh Ba'dal Athar, man himmatu bima dakhala ilal batan faqimatu bima kharaja minha. Orang yang pikirannya hanya yang masuk ke dalam perutnya saja, maka harga dirinya dia sama seperti yang dikeluarkan dari perut, kotoran. Kita pengen tahu nih orang arifin hatinya apa sih? Yang ada dalam hati orang arifin itu apa? Dijawab oleh Syekh Ahmad, ya, gala ila bismillahirrahmanirrahim. Yang ada di hati orang arifin itu hanya bismillahirrahmanirrahim. Yang ada nama Allah, kasih sayang, maha lemah lembut. Bismi Allah, Ar-Rahman maha pemberi, Ar-Rahim kasih sayang. Jadi orang arifin di dalam hatinya selalu ada Allah itu dalam hatinya dia. Enggak pernah terlepas daripada zikir. Ya, kemudian dalam hatinya itu ada sifat apa? Maha pemberi, artinya dia tuh enggak sayangan, enggak perhitungan. Kemudian dalam hatinya ada sifat kasih sayang. Itu orang arifin. Jadi ente kayaknya enggak pernah dengar ada kiai, ulama, ustadz pelit, kayaknya jarang tuh. Kalaupun ada saya enggak tahu dah. Tapi setahu saya enggak ada tuh. Nah, kiai pelit banget, ini enggak ada. Itu sama seperti yang namanya ustadz, kiai, ulama, karena hatinya ada Allah, ada Rahman, ya ada Rahim, jarang atau bahkan nggak ada yang namanya ustadz, kiai, ulama kesambet kemasukan setan, kesurupan, nggak ada. Ya, kenapa? Karena dia arifin. Begitu juga ustadz, ulama, kiai itu hatinya ada Allah, ada Rahman, ada Rahim, terhindar dari dia itu sifat pelit, sifat hubud dunia. Karena sifat manusia itu satu, Pak, digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wa yuhibbul malan hubban jam. Manusia itu sifatnya sama harta hubban, berlebihan cintanya. Jam, berlipat-lipat kali. Itu. Padahal mati nggak ada yang kita bawa. Kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, kalau kita meninggal yang kita bawa, yang dari dunia kita bawa ke kuburan cuma 3. Kain kafan, kemudian kapas yang untuk nutupin lubang-lubang kita nih, sama yang ketiga papan yang nutupin kuburan kita tuh, habis dimasukin ke lahat ditutupin. Kata Sayyidina Umar, itu 3 yang kita bawa kalau kita mati yang urusan dunia. Ya, yang hakiki yang kita bawa adalah apa? Amal kita. Makanya dikatakan apa? Man amila salihan falinafsih. Orang yang beramal soleh bukan untuk orang lain, untuk diri dia. Dia sedekah sama orang, dia baik sama orang, untuk diri dia, bukan untuk orang. Itulah. Ya. Itu kain kafan bisa utuh, nggak dimakan rayap. Tergantung amalnya dia. Ya. La ilaha illallah. Dijawab di dalam kata Syekh Ahmad bin Muhammad bin Sahal,
Orang arifin itu di hatinya ada Allah, ada Rahman, ada Rahim. Kenapa? Li'anna bismillah hayatuhu. Karena Allah itu nama Allah yang membuat haibah wibawa seseorang itu terangkat. Jadi kita kalau menyebutkan Allah itu bismillahirrahmanirrahim, ada di hati kita nama Allah, itu dengan sendirinya wibawa kita itu terbawa. Terbentuk, wibawa kita itu terbentuk. Bukan karena kita mau, bukan. Tapi orang segan sama kita. Orang sungkan sama kita. Kenapa? Karena di diri dia itu ada nama Allah. Imam Malik waktu di Mekah, waktu di Madinah, ya, setan nggak berani menggoda Imam Malik. Ya, bukan cuma Imam Malik yang nggak digoda nih. Lagi tidur di Masjid Nabawi, ada orang-orang tuh banyak tidur di situ. Akhirnya ini setan ngomong dengan Imam Malik, ya Imam, ya, karena adanya kamu di situ, orang 40 yang di kiri kanan kamu, depan belakang kamu, nggak berani aku goda. Kenapa? Karena adanya kamu di situ. Ya. Jadi orang alim tuh bisa menghindarkan yang di sekelilingnya daripada godaan setan. Itu. Makanya kata Nabi dalam hadis apa? Antum satahtujuna ilal ulama ila yaumi yub'atsu fil qubur. Kalian akan membutuhkan ulama sampai kalian dibangkit di padang mahsyar, sampai masuk surga juga nanti butuh ulama. Kenapa? Di surga semuanya ada. Kita mau minta apa kita bingung. Nah itu umat menanyakan kepada ulama, aku harus minta apa ini? Jadi Allah itu yang membuat seseorang wibawa terbentuk. Kemudian Ismur Rahman. Rahman itu maha beri, dia suka ngasih orang, ya. Itu adalah aunuhu wa nusratuhu, yang bisa menolong dia, yang membantu dia. Jadi yang bisa menolong kita itu kalimat Ar-Rahman kalau kita di dalam melekat dengan diri kita, Ar-Rahman. Kenapa? Karena pada hakikatnya Ar-Rahman itulah yang bisa menolong, membantu kita. Manusia Pak tidak memiliki sifat Ar-Rahman yang sebenarnya. Manusia hanya memiliki sifat Ar-Rahim. Manusia hanya memiliki sifat kasih sayang. Tapi manusia pada hakikatnya tidak memiliki sifat Ar-Rahman, maha pemberi, nggak ada. Karena pada hakikatnya maha pemberi itu adalah milik Allah, bukan milik makhluk. Buktinya kita lahir dari perut ibu kita, nggak ada yang kita bawa, hanya lendir air ketuban itu yang kita bawa, nggak ada apa-apa. Kalau kita katakan manusia itu maha pemberi, dia bawa apa setelah lahir di dunia? Dan dia mati, dia bawa apa? Pada hakikatnya maha pemberi itu adalah Allah. Jadi kalau kita selalu mengulang-ulang sifat Ar-Rahman, ya, Bismillah kita ulang-ulang, di situ ada nama Ar-Rahman, dengan sendirinya kita mendapat pertolongan Allah, mendapat bantuan Allah. Ini luar biasa Pak. Kalau Bismillahirrahmanirrahim kita jadikan zikir, amalan, ilmu hitam apapun gak bakal bisa mengenai kita. Kemudian wa nusratuhu wa firrahim mawaddatu wa mahabbatuhu. Kemudian di dalam sifat Ar-Rahim, Ar-Rahim itu di dalamnya ada sifat apa? Sifat kelembutan, sifat kasih sayang. Itu Ar-Rahim. Kasih sayangnya Allah dengan kita Pak, tidak akan bisa terlepas daripada diri kita. Contohnya nih, kalau Allah tuh sayang sama kita. Ini bumi berputar. Bumi kan berputar. Pertanyaannya, apakah perputaran bumi ini kita terasa? Coba. Kalau bumi berputar nih Ustadz Peri, kita terasa Ustadz, ini nggak bisa duduk tenang gitu.
Minggir-minggir mulu kita goyang. Jangan lagi berputar. Ada gempa aja kita bingung. Yang lucunya ada gempa imamnya lari dari masjid. Bagaimana itu Ustaz Ferry itu? Saya pernah juga Ustaz Ferry lagi ngajar di Menteng Atas di Masjid Al-Falah. Jadi imam gempa. Waduh. Terasa betul goyangnya. Saya terus sholat. Kaget juga sih di hati. Namanya imam kan manusia juga Pak, bukan malaikat. Kan ngerasain juga itu goyang itu. Gimana? Makmum ada juga yang lari. Kalau makmum yang lari masih nggak apa-apa dah. Nah kalau imam yang lari gimana? Ini lampu goyang, lampu gede itu goyang. Ya, gempa Pak, nggak ada yang 1 menit. Hitungannya detik gempa. Gempa nggak ada yang 1 menit. Gempa itu hitungannya detik. 20 detik, 40 detik. Itu kalau gempa 1 menit, hancur ini Pak. Hitungannya detik gempa itu. Coba siapa yang bisa ini kan mengalahkan kekuatan Allah, kekuasaan Allah, coba kita lihat. Itu Cianjur baru uratnya saja tuh, urat gunungnya tuh bergerak. Baru uratnya begitu, bagaimana gunungnya coba. Ya Allah bitaufiq. Ya musallim salim. Ya. Jadi Ar-Rahman itu adalah ya kelembutannya Allah, kecintaannya Allah. Jadi itu sempurna kalau kita baca bismillah, wibawa kita terbentuk. Kemudian Allah tolong kita, Allah bantu kita. Kemudian Allah sayang dengan kita. Udah sempurna itu. Bismillahirrahmanirrahim. Amalin. Habis subuh bismillahirrahmanirrahim. Habis duhur baca 100. Itu. Ada di zaman ulama, zaman tabi'in, ada tukang sihir. Semua orang bisa dia sihir sama dia. Ya. Akhirnya ada satu orang soleh nih. Semua bisa disihir. Ada 7 orang, semuanya bisa disihir. Akhirnya dia datang. Dia pura-pura kaget sama penyihir itu. Oh, sihir. Lalu dia bilang apa? Ya, aku kaget bukan untuk diri aku. Aku kaget kenapa mereka itu bisa kamu sihir. Ya. Untuk aku nggak kaget. Kagetnya aku kenapa tuh bisa disihir. Tapi kalau untuk aku nggak akan kaget. Kenapa? Karena aku nggak bakal bisa kamu sihir. Ditantang. Aku bisa sihir kamu. Akhirnya udah. Begitu mau disihir nggak bisa. Mau disihir nggak bisa. Itu ditanya apa nih amalan kamu? Aku nggak punya amalan. Amalan aku setiap habis sholat 5 waktu hanya bismillahirrahmanirrahim 100 kali. Lebih dari itu nggak ada. Bagaimana orang sudah menyebut nama Allah, udah menyebut sifat Allah masih bisa ditelu? Nggak mungkin. Asal bacanya tulus, diresepin, dihayati. Itu. Disebutkan dari hadis Wahab bin Munabbah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, man wada'a maitan fi qabrihi, barang siapa yang menaruh mayit, masukin mayit ke kuburannya. Ya. Mayit dimasukin ke kuburan. Ya. Waqala, lalu yang menaruh itu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Waktu dia mau taruh mayit itu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sahalallahu alal mayit, maka Allah mudahkan kepada mayit itu diqatul qabr. Allah mudahkan daripada mayit untuk pertanyaannya di lubang kubur. Ya. Dan Allah berikan di lubang kuburnya itu cahaya sampai yauma yub'atsu fil kubur, sampai hari pembangkitan nanti. Masukin mayit. Kalau kita masukin mayit baca bismillahirrahmanirrahim.
hadepin ke kiblat. Orang kalau nguburin jangan ribut. Orang kita kan nih Pak, kalau nguburin ribut semuanya sok pintar. Betul. Yang di atas ngomong, ini begini nih, ini begini, ini begini. Saya pernah lagi nguburin mertua saya di Aceh. Karena saya punya mertua orang Aceh. Makanya doain besok saya hari Kamis berangkat ke Aceh sekeluarga. Karena tanggal 31 ada maulid sekaligus haul saya punya mertua. Yang kedua sekaligus peresmian gubah. Peresmian gubah beliau. Jadi makam beliau saya buatkan gubah. Nah, jadi tanggal 31 besok peresmian gubahnya. Jadi waktu saya nguburin, ya turun saya pegang bagian kepala. Yang dari atas tuh teriak, semuanya pada ngajarin. Ani bilang, diam, udah. Ani lebih ngerti hukum dari itu, jangan ngomong. Baru diam. Ya. Nah kita tuh kalau ada yang meninggal jangan semuanya jadi ustadz. Nah, semuanya mau jadi guru. Cukup ada satu ustadz di situ yang ngajarin posisinya bagaimana, mayatnya nggak boleh lurus begini, nggak boleh juga bengkok begini, ya bengkok sedikit, hadapin ke kiblat, buka semua tali-tali kafan, ciumin tanah. Ya Allah Pak, sekaya apapun kita cium tanah nanti. Hah? Itu jabatan tinggi cium tanah nanti. Makanya kenapa? Kita kalau sujud sama Allah tuh punya makna. Kita sujud dengan Allah tuh punya makna sujud kita. Kita cium itu tanah, itu bumi kita cium. Karena menjadi wajib menghadap kiblat cium tanah. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah bitaufik. Kematian an-garib kullu ya semua itu kematian itu dekat dan semua ada bagiannya. Wa kullun lahu minhun nasib. Wal mautu ya'ti an-garib. Kematian datang itu dekat tiba-tiba. Wa kullun lahu minhun nasib. Dan setiap orang ada giliran bagiannya. Enggak bisa enggak. Maka kita minta sama Allah biar kita ini matinya husnul khatimah. Udah itu aja. Paling penting. Nah, jangan mati ninggalin harta warisan yang banyak. Jangan. Enggak usah minta itu, enggak usah. Minta mati husnul khatimah. Itu yang paling penting. Kemudian waruya di Nabi sallallahu alaihi wasallam kala bismillahirrahmanirrahim agrab ilal ismil azam min sawadil ain ila biyadhiha. Dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ya bismillahirrahmanirrahim ya kalimat bismillahirrahmanirrahim itu dekat dengan Allah dengan nama yang agung, melebihi dekat daripada bola mata kita antara yang hitam sama yang putih. Ini mata kita nih, bola mata kita ada hitam ada putih, betul apa enggak? Itu kan dempet. Apa bisa kita bilang ada yang lebih dekat daripada dempetnya bola mata hitam dan putih? Enggak ada. Tapi kasih sayangnya Allah, kelembutannya Allah, nama Allah lebih dekat daripada bola mata itu. Ada yang mengatakan bola mata kanan dan kiri. Allah lebih dekat dari itu. Maksudnya apa? Kehendak Allah. Nah, seperti dikatakan di dalam hadis apa? Kalau orang Nabi ditanya, ya Rasulullah, bagaimana takutnya kamu dengan kematian? Nabi yang sudah jelas-jelas masuk surga, yang sudah jelas-jelas diampuni dosanya mata kedam mata akhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu ditanya tentang kematian, beliau jawab apa? Kematian itu datangnya aku takuti. Dekatnya kematian itu, cepatnya kematian itu lebih cepat, lebih dekat dari makanan yang sudah aku kunyah.
Ini makanan udah aku kunyah. Udah lembut tuh makanan udah dikunyah. Tinggal ditelan. Kata Nabi kematian itu dekatnya ya lebih dekat dari makanan yang udah inti kunyah tinggal inti telan doang. Kematian lebih dekat dari itu. Allahu Akbar. Adakah kita mikir ke situ? Lagi makan kita takut Israel datang dengan perintah Allah. Nggak ada satupun Pak yang bisa ngelarang Israel. Satu-satunya Israel diperintahkan oleh Allah minta izin untuk mencabut ruh hambanya itu hanya satu. Kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad SAW. Satu-satunya malaikat Israel diperintahkan oleh Allah untuk izin sebelum mencabut nyawa, yaitu nyawa ruh Nabi kita Muhammad. Izin dulu sama kekasihku kata Allah. Kalau diizinkan silakan, kalau tidak, tidak. Makanya Nabi kita tahu waktu malaikat Israel datang. Putrinya Siti Fatimah yang mendampingi ayahnya takut melihat Israel. Siapa? Ini makhluk apa? Menyeramkan. Kata ayahnya, kata Rasulullah, itu adalah Israel. Dia datang untuk mencabut ruhku. Nabi kita aja meninggal. Ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Apa kata dalam hadits qudsi kata Allah, wahai Muhammad, hiduplah ish ma syi'ta, hiduplah sesuka kamu. Tapi jangan lupa, fa innaka mayyitun, kamu akan menjadi mayit. Akan meninggal. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Kerjakan apa yang kamu mau, tapi jangan lupa semua apa yang kamu kerjakan akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Anda mendolimi orang, Anda hianati orang, Anda sakitin orang, Anda akan dituntut oleh Allah di hari kiamat. Tidak ada satupun manusia yang bisa terlepas daripada perhitungan Allah. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa ma ya'mal mithqala dzarratin. Wa an Baihaqi Ibn Abbas an Utsman bin Affan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim wa qala wa ismun min asma'illah ta'ala wa ma bainahu wa bain ismil azam illa kana baina sawadil ayn wa biyadihi min al-ghurb qala ba'dul ulama ba'da ma awradu ma'na an qawl bismillahirrahmanirrahim yashkuru kullu ismillah ta'ala fa yadkhulu fi ismil azam fi tariqin dhamm kama biyadil ayn mutadim sawadihi fa sara aqrab ilayh min wajhi wa huwa min wajhi akhir wallahu a'lam thumma qala wa qala al-faqih Badruddin Husain bin Abdurrahman al-Ahdal rahimahullah ta'ala fi syarih du'a rohana ta'ala lima khalaqal arsh kana yadribu fakataba ali bismillahirrahmanirrahim fakun. Diriwayatkan dari salah satu ulama faqih yang bernama Badruddin Husain bin Abdurrahman al-Ahdal. Ya, beliau mengatakan di dalam kitab Syarah ad-Du'a, Nabi meriwayatkan Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala lima khalaqal arsh, sebelum menciptakan langit, sebelum Allah ciptakan arsh, sebelum Allah ciptakan langit, ya, maka pertama kali Allah menuliskan di arsh itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Fakun, maka jadi itu arsh. Dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan main-main artinya. Makanya kalau orang membaca La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir pengajian saya di mana-mana, bahkan ulama seperti itu diakhiri dengan kalimat itu. Dikatakan dalam hadits qudsi, barang siapa dia membaca La ilaha illallah, maka arsy itu bergoyang, tiang arsy bergoyang. Dan gak bakal berhenti itu goyangan arsy. Sampai kapan? Sampai membaca la ilaha illallah diampuni dosanya oleh Allah. Begitu diampuni baru diam tuh tiang arsy. Ya. Fakun, maka jadi itu. Dengan nama Allah, dengan kasih sayang Allah, dengan kelembutan Allah, jadi itu arsy. Ya, langit.
Wa qala badal arifin bi sirri bismillahirrahmanirrahim safina. Nuh dikatakan oleh arifin apa? Dengan rahasia bismillah nama Allah, maka selamat perahu daripada Nabi Allah Nuh. Ya, selamat. Wa bismillah, wa bisirri bismillah kana majriha wa mursaha. Dan dengan bismillah, dengan nama Allah itu berjalan itu perahunya itu. Kurang apa? Ini menjadi ibrah, Pak, menjadi pelajaran untuk kita. Para anbiya. Makanya dikatakan apa? Wa kullan naqussu 'alaika minan barusul man nusabbihu fi fuadak. Kita harus banyak membaca, mendengar cerita daripada para nabi, para ulama, man nusabbihu fi fuadak, untuk hati kita tuh mantap. Kalau Nabi Muhammad saja waktu melaksanakan Mi'raj diunjuki oleh Allah, ini tempat Nabi ini tempat Nabi ini, tempat Nabi ini. Ya. Kita apalagi lebih butuh cerita-cerita itu. Cerita para nabi, cerita para rasul, cerita bagaimana ulama-ulama untuk memantapkan keimanan hati kita. Jangan kita punya HP kerjanya main game aja di HP. Ya akhir khusyuk mainnya game. Saya sekali waktu ya ada Pak RW itu. Oh ada. Makanya yang ngantuk saya hilang ada Pak RW ini. Bau duren sih ada Pak RW ya. Jadi sekali waktu Pak Ustadz Ferry, saya lagi di majelis taklim di Darul Mustafa. Saya duduk. Saya lihat nih anak kecil bocah samping saya. Nih fokus banget main HP nih. Saya sedikit suudzon akhirnya. Saya bilang, ente kenapa ya? Main HP mulu, main game sampai begitu, saya bilang. Dia marahin saya, enggak Beb, saya punya HP enggak pernah saya main game. Tuh ngapain? Saya lihat cerita-cerita Nabi di YouTube. Allahu Akbar. Cerita-cerita Nabi dia lihat. Ini jadi ibrah nih Nabi Allah Nuh. Ya. Kurang apa pelajaran? Nabi Allah Nuh dia buat perahu. Dia buat perahu dihina. Ente buat perahu di atas gunung, di atas bukit. Ama gaumnya dihina, ama umat yang hidup di masa itu menghina Nabi Allah Nuh. Oh ngapain buat perahu di atas gunung, di atas bukit? Orang kan buat perahu di pinggir laut. Betul? Atau pinggir sungai biar bisa dibawa. Nih kita ibrahnya kita lihat. Dibuat Nabi Nuh perahu sedikit demi sedikit jadi. Ya. Begitu jadi, apa? Dijadikan WC itu perahunya. Itu perahu dijadikan tempat berak sama orang-orang yang gak beriman pada saat itu. Dijadikan tempat berak. WC. Jadi orang kalau mau buang air di perahu situ. Sampai itu perahu penuh sama tai. Luber udah. Sama kotoran. Dia menghinakan Nabiullah Nuh. Dia lecehkan Nabiullah Nuh buat perahu. Habis itu dia hinakan, dibuang kotoran di situ. Enggak susah bagi Allah untuk membersihkan perahu Nabiullah Nuh. Apa? Ada satu di antara mereka yang punya penyakit belang. Ya. Ada yang mengatakan kudis. Waktu dia mau buang kotoran di perahu itu dia terpeleset, jatuh masuk ke dalam perahu, jatuh masuk ke dalam jamban, dalam kotoran Ustadz Ferry. Begitu masuk, ditolongin diangkat, penuh beluluran tai ini, diangkat, dibersihin pakai air, subhanallah be. Penyakitnya sembuh, belangnya hilang, gatal-gatalnya hilang, sembuh. Wah sembuh, nyempur di perahu. Akhirnya dicerita kemana-mana. Itu perahu tai yang ada di perahu Nabi Allah Nuh obat. Akhirnya orang berbondong-bondong berebutan tai yang ada di perahu itu. Diambilin tai di perahu. Sampai dikerokin tuh tai, kerak-keraknya di perahu dikerokin. Sampai tuh perahu bersih lagi. Bersih sedikit sebagaimana Nabi Allah Nuh buat itu perahu. Begitu perahu udah bersih, baru turunan tsunami itu. Diajak
naik pada nggak mau. Itu ceritanya dalam Al-Quran. Air naik itu air air tsunami, perahu itu ke bawah. Yang lain hancur, hanya yang di perahu itu yang selamat. Ngambang tuh perahu ke laut terus. Coba kita lihat. Masuk logika? Nggak masuk logika. Di atas gunung. Ya, jadi bagi Allah nggak ada yang harus masuk logika kita. Karena Allah kasih ilmu kita dikit. Jangan lagi ilmu kita, Pak. Nabi ditanya, ya Rasulullah, seberapa banyak Allah memberikan ilmu kepada kamu? Kata Nabi, Allah memberikan ilmu kepada aku. Jarum dimasukin ke laut, diangkat itu jarum, netes satu tetes dari jarum, itulah ilmu yang Allah berikan kepada aku. Pertanyaannya, satu tetes air jarum ngurangin air laut gak? Ini kalau air laut ente ambil setetes, kurang gak kira-kira? Itu ilmunya Nabi. Nah kalau saya bilang ilmu saya setetes dari air gelas, berapa kali ribu lipat daripada air laut? Jutaan. Jadi kita kalau sama Allah hitung-hitungannya jangan pakai logika. Kalau sama Allah hitung-hitungan pakai logika gila gitu ya. Tapi apa pakai iman. Ya. Bismillah takala manasburuh. Bismillah salamat safina minat taufan. Bismillah bisal mu'minin minan niran. Bismillah yang bisa menyelamatkan daripada siksa kubur. Bismillah nalat ummah an'amum. Dengan bismillah itu umat bisa selamat. Bismillah dama alal mu'minin. Ikramu bismillah tarad syayatin. Bismillah setan lari daripada dia. Bismillah tardar rahman. Bismillah Allah redha. Bismillah tufidul ibran. Bismillah tuturul arad. Bismillah tastajabu da'wat. Bismillah itulah yang mengabulkan dakwah, doa. Bismillah tanzilul barakat. Bismillah nama Allah yang menurunkan barakat. Berkat nama Allah menurun barakat. Bismillah tunjiu minal mukhlikat. Dengan nama Allah yang menyelamatkan kita daripada malapetaka. Bismillah nurul ardin wasamawat. Dengan nama Allah yang mencahayakan langit dan bumi. Semuanya Allah. Pokoknya yang urusan langit, bumi, yang di luar kemampuan kita, di situ adanya Allah. Ya. Saya kemarin kan tanggal 26 ya. Pas tsunami itu. Berapa tahun dari 2004 sampai sekarang? 18 tahun kalau nggak salah. Itu saya ada yang kirimin videonya itu. Subhanallah. Dari sebelum kejadian di videoin sama dia tuh. Sampai kejadian dia naik ke atas. Rumahnya megah. Megah rumahnya. Ya. Dia naik ke atas. Dia lihat air bah begitu dia kaget. Untung dia selamat, keluarganya naik ke lantai atas. Mayat pada masuk ke rumah dia tuh. Saya lihat subhanallah, astagfirullahaladzim. Bisa begitu, coba bayangin. Tsunami itu. La haula wala quwata illa billah. Situ kebesaran Allah, keagungan Allah. Kita ini aduh kecil Pak kita Pak. Tapi yang buat kita besar, di situ ada namanya Allah. Yang buat kita besar, di situ ada Ar-Rahman. Yang buat kita besar, di situ ada Ar-Rahim. Dengan apa? Dengan kita rutinkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian Nabi ba'dal akhbar anna Allah Ta'ala kana wahdahu lam yakun mahu ghairuh fahalaka nuran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam riwayat dikatakan Allah itu esa. Lam yakun ma'hu ghair, enggak ada selain Allah, enggak ada. Fahalaka nur, maka Allah ciptakan cahaya. Fahalaka minan nur al-lawh wal galam. Allah ciptakan cahayanya, kemudian Allah ciptakan itu lauhul al-galam. Tsumma amara al-galam. Kemudian Allah perintahkan kepada galam itu fajara fil lauh bima huwa. Maka itu galam berfungsi untuk menulis di lauhul mahfuz bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat itu pulpen galam itu menulis di lauhul mahfuz. Fa ma kataba ala lauh. Pertama kali yang ditulis di lauhul mahfuz adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allah ciptakan nur. Pertama Allah ciptakan nur. Habis Allah ciptakan nur, Allah ciptakan kolam. Tulisan, pulpen, alat untuk nulis.
Dan pertama kali habis itu Allah ciptakan arsy, lauhul mahfud. Di lauhul mahfud pertama kali yang ditulis itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Allah pertama kali ciptakan cahaya. Itu cahaya yang pertama yang Allah ciptakan ini diambilnya dari sebagian kecil cahaya Nabi Muhammad. Jadi pertama kali yang Allah ciptakan cahaya. Cahaya siapa? Cahaya Nabi Muhammad. Itu. Nah, dari satu cahaya Nabi Muhammad itu diambil. Misalnya ada 100 cahaya, diambil satu cahaya sama Allah untuk menciptakan kolam. Dari satu cahaya Allah ciptakan surga. Dari satu cahaya Allah ciptakan dunia. Dari satu cahaya Allah ciptakan anbiya, rasul. Dari satu cahaya. Jadi satu cahaya Nabi Muhammad diciptakan untuk semua makhluk Allah. Masih ada 99 cahaya di dalam pribadi Nabi kita Muhammad SAW. Yang aneh, kenapa kita rebutkan mati-matian demi satu cahaya yang dengan semuanya itu diciptakan? Kenapa kita tidak rebut? Masih ada 99 cahaya di dalam pribadi Nabi kita Muhammad. Makanya kalau orang nggak tahu Nabi, dia sembarangan ngomongnya. Tapi kalau dia tahu Nabi, dia menikmati. Ya. La ilaha illallah. Makanya semua mimpi bisa diselimuti dengan setan. Artinya ente mimpi, bisa saja itu yang ente mimpi setan menyerupai manusia. Sekalipun ente mimpi malaikat, dikatakan apa? Inna syaitan yatasawwar bi ayyi suratin kan. Sesungguhnya setan itu bisa menyerupai apa saja. Di dalam mimpi bisa ke bawah. Jangan-jangan ente mimpi malaikat, ternyata setan menyerupai malaikat. Kata Nabi, walakin syaitan la yatasawwar bi surati. Akan tetapi setan dia nggak bisa menyerupai wajahku, kata Rasulullah. Jadi kalau kita mimpi Rasulullah, itu pada hakikinya di akhirat itu yang kita lihat di hari kiamat, itulah Rasulullah. Itu. Jadi jangan bangga kalau kita mimpi kiai, mimpi ulama, mimpi apa, tapi amal kita jauh dari orang yang kita mimpi. Ya. Kemudian wahwa kana maka taballahu faja'al hadhihi ayah amanan li khalqihi, maka dijadikan ayat ini, memberikan ayat bismillah itu dijadikan keamanan li khalqi untuk hambanya, madamu alaiha, bagi orang yang merutininya. Wahya qira'ah ahli sab'a as-samawati awal ma anzala al-adam alasal faqala amal zurriyyati min al-'adab wa adama ala garadaya. Jadi manusia yang diselamatkan pertama kali mereka yang merutinkan itu nama Allah, sifat Allah. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma rufi'at ba'da ma anzalat ala Nuh alaihi salam. Fama bi qira'ati syadraha inda rukub as-safina. Allah perintahkan Nabi Allah Nuh waktu mau menjalankan perahunya baca bismillah. Ya. Kemudian fajar, maka berjalanlah itu perahu. Wajarat warasat wa biha salamat. Maka selamatlah daripada ini gharak itu banjir, tsunami, air bah. Sumarabat ba'da wa anzala ala Ibrahim. Begitu juga Nabi Allah Ibrahim, pagara baca bismillah. Wa fi kafil munjirin faja'ala Allah nar alai barada wa salaman. Nabi Allah Ibrahim dimasukin dalam kuali. Air yang mendidih menggolak-golak itu air, di bawahnya api. Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim baca bismillahirrahmanirrahim. Maka Nabi Allah baca bismillahirrahmanirrahim. Maka itu air menjadi dingin, tidak panas. Ya. Wa huwa fi kafil munjin baca. Wa anzalat ala Musa, kepada Nabi Allah Musa seperti itu juga. Fiya qahara Fir'aun, bagaimana keganasannya Fir'aun. Wa Haman wa Qarun. Tsumma rafat ba'da ma anzala ala Sulaiman bin Daud alaihi salam faqala al malaikat tsumma wallahu maliku Sulaiman bin Daud falam yagra'a Sulaiman ala syai' illa khada'a lahu wa amara Allah taala yauma anzalat. Semuanya ini para nabi, para rasul ya diberikan pertolongan dengan apa? Dengan bismillah tadi.
Wa amrullah ta'ala ala yaman yunadi bin bani Israel ala mahabbi minkum yasma' ayatul falyahdhur ila maghrib Daud alaihi salam falam yabqa ma'a bi nafsi fi ibadatillah ta'ala ila kharaja ilayhi wala sa'yun ila arwa ilayhi waraga min Daud alaihi salam ayat al-aman bismillahirrahmanirrahim walam yasma' hadan illa imtala farha wa qala nashhadu annaka rasulullah haqqan fabiyaqara ala Sulaiman ma'luq al-'ar thumma rafat ba'du fa anzala ala Isa alaihi salam fa Allah ta'ala ilayya ibn al-manzir fa qala anzala alayhi ayat alaman fa akthara min qarata fi yawmi wujuda wa dhahabiha wa majika wa mudi wa saidika wa hubutika min musaidah bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi Allah di sini dikatakan Nabi Allah Isa ya, diperintahkan oleh Allah setiap gerak perpindahan anggota tubuh dia disuruh baca bismillah. Bangun baca bismillah, duduk baca bismillah, mau tidur baca bismillah, diperintahkan. Ya. Sama niyata marrah, ya. Sama niyata marrah, ya. 800 kali. Illa ataqallahu minan nar wa adkhalal jannah wa agraha fi salawatika. Faman ittaba min salatika Allah taala wa huwa alaihi sakaratul maut. Baca bismillah, kita rutin. Waktu sakaratul maut, Israel mau cabut nyawa kita, itu kita tenang. Walam yaza'za' munkaran wa nakir wa ba'atha fi qabri abyad al-lawn yamtala li awji'a nuran wa yusibu hisaban yasira. Muka kita bercahaya. Israel mau cabut kita tenang, muka kita bercahaya. Kalau yang rutin. Wa hisaban yasira, mudah dia menghadapi hitung-hitungan Allah, baik itu di lubang kubur ditanya oleh munkar dan nakir atau yaumul mahsyar, hari kiamat nanti, itu mudah. Wa yathqulu mizan, maka timbangannya menjadi berat itu amal dia. Wa yutunur at-tam ala sirat wal jawaz hatta yadkhulul jannah wa qala nudlahu fi arasal qiyamah bis'adati wal maghfirah. Orang akan selamat dan diampuni oleh Allah, kesimpulannya dengan dia membaca bismillahirrahmanirrahim wallahu alam bissawab. Inilah keajaiban daripada bismillah. Saya dengan mengajar di sini Pak, pas bab ini nih, saya berusaha untuk merutinkan baca bismillah. Habis subuh, habis duhur, pokoknya habis sholat saya ingat, selesai zikir, habis sholat tuh saya baca langsung. Saya pegang tasbih, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Enggak sampai 10 menit. Bismillah, kita baca 100 kali. Karena kenapa? Manfaatnya begitu dahsyat bismillah itu. Ya insyaallah bismillah. Dan nama Allah lah yang bisa menyelamatkan kita untuk kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ini bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan talqin dzikir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Rabbana, hidupkanlah kami dengan kalimat la ilaha illallah, matikan dengan kalimat la ilaha illallah, masukkan ke lubang kubur dengan kalimat la ilaha illallah, bangkit di padang mahsyar dengan kalimat la ilaha illallah, bersama ahli la ilaha illallah, di bawah bendera la ilaha illallah, yang mana bendera tersebut di tangan Muhammad Rasulullah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Wa sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah rabbil alamin. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.